Shalom keluarga IBC, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat serta dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah Jumat Agung, ibadah spesial di mana kita akan memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tema firman Tuhan pada minggu ini yaitu diambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai dengan ayat 43 yang berjudul Berkat Ucapan Yesus di atas kayu salib, yang akan kita sama-sama renungkan bersama dengan Pendeta Markus Haliman Wangsa. Hari ini juga kita akan mengadakan perjamuan kudus yang akan dibawakan oleh Pendeta Markus Haliman Wangsa. Mari kita bersiap untuk beribadah dan memuji Tuhan yang akan dilayani oleh Girls of Christ. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita mengucap syukur karena hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa memperingati hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang begitu menyayangi kita sehingga Ia rela mati di kayu salib. Ia rela disiksa, ia rela dicambuk hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian karena salib-Mu. Sanggup
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat keselamatan-Mu Tuhan. Kau telah datang ke dunia ini Tuhan. Kau telah mati di kayu salib Tuhan untuk menebus dosa kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan meninggalkan hidup kami yang lama ya Tuhan. Kami mau menjadi seperti-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi anak yang selalu taat akan Kau ya Tuhan. Kami mau lebih mengasihi Engkau lagi Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kami gak akan melakukan kesalahan lagi Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau telah yang menebus kehidupan kami ya Tuhan, dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita angkat sebuah pujian bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Tuhan. Bukan dengan emas perak. Kau telah menebus hidup kami Tuhan. Menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi, dengan yakin dan percaya. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau membalas Tuhan. Kami mau membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan
selamanya kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau selalu ada akan Engkau Tuhan, seperti Kau pun ada untuk kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Kudus-Mu Tuhan, supaya apa yang akan disampaikan bisa kami terima dan kami ingat selalu dan kami terapkan juga ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah ibadah istimewa karena kita memperingati hari penyaliban Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan itu dengan sukacita yang didasari karena kasih-Nya kepada dunia ini, Tuhan kita Yesus melakukan hal tersebut karena dosa-dosa kita. Itu sebabnya pada saat ini saya mengajak Anda untuk dengarkan firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan tentang perkataan Tuhan Yesus sebelum Dia disalibkan dan juga ketika Yesus ada di atas kayu salib. Memang tidak semua, tapi hanya mengambil hal-hal yang menurut saya sangat penting bagi saya dan saudara, walaupun semuanya itu pasti penting. Mari kita perhatikan perkataan Yesus sebelum Dia disalibkan, yaitu ketika Yesus sedang berjalan memanggul salib yang diikuti oleh banyak orang, termasuk banyak
putri-putri dari Yerusalem. Yesus berkata kepada mereka, khususnya pada putri-putri Yerusalem. Yesus berpaling melihat mereka dan kemudian berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Lukas pasal 23 ayat 28. Yesus berkata kepada putri-putri Yerusalem yang mengikuti dia, dan sesungguhnya kebanyakan putri-putri Yerusalem ini sudah mengikut dia kurang lebih 3,5 tahun. Mungkin ada yang 3,5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang setahun. Dia terus mengikuti Yesus, mengikuti perjalanan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sebagian dari mereka juga merelakan harta kekayaannya untuk pelayanan Kristus. Dengan kata lain, mempersembahkan hartanya bagi pekerjaan Tuhan pada saat itu. Dan pada saat itu mereka menangis, dan betul-betul menangis, sedih, sangat sedih saudara, karena gurunya yang diagung-agungkan, yang dibanggakan, tiba-tiba tidak berdaya. Melihat gurunya dicambuki dengan kawat berduri, diludahi, dihina. Mereka hanya bisa menangis sedih, saudara. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku. Tangisilah dirimu sendiri dan tangisilah anak-anak." Apa maksud Yesus ini? Maksud Yesus ini, yang pertama, putri-putri itu harus menangisi dirinya sendiri. Artinya menyadari dirinya sebagai orang berdosa. Dan harus percaya bahwa Yesus menderita itu karena dosa mereka. Karena Yesus menderita untuk menebus dosa-dosa mereka. Yesus sudah mengajarkannya. Tapi bagaimanapun juga mungkin sudah kalut melihat seperti itu, saudara tidak ingat lagi apa yang dikatakan Yesus. Tapi di sini Yesus mengingatkan kembali, sebab walaupun mereka sudah mengikut Yesus, mengorbankan hartanya juga untuk Yesus, kalau tidak mau bertobat, mengakui dosanya, dan mau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mereka akan mati masuk neraka. Demikian juga anak-anaknya juga harus dibimbing, ditolong, ditangisi supaya sampai betul-betul bertobat, sehingga juga diselamatkan, karena surga itu tidak boleh ikut-ikutan. Bukan karena orang tuanya sudah percaya Yesus, anaknya otomatis diselamatkan. Enggak. Kepercayaan itu pribadi. Dan di sini juga mengajarkan, Yesus mengajarkan kepada saya dan saudara juga, pentingnya menangisi dirinya sendiri, diri kita, supaya kita sungguh-sungguh bertobat dan mempercayakan hidup kita pada Kristus. Apakah saya dan saudara sudah sungguh-sungguh percaya dan mempercayai hidup pada Kristus? Apakah saya dan saudara sungguh-sungguh dengan kerendahan hati menyadari sebagai orang berdosa dan hanya Yesus satu-satunya juru selamat Anda? Demikian juga ini ajaran yang sangat penting bagaimana kita berdoa untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga bertobat, percaya Yesus, mempercayakan hidupnya Kristus, sehingga mati diselamatkan, hidup di dunia ini terpelihara oleh Kristus.
Dan ini juga penting, marilah kita juga berdoa untuk banyak orang, supaya banyak orang mendapat belas kasihan dari Kristus dan diselamatkannya. Itulah sebabnya ketika Yesus di atas kayu salib, ucapan yang pertama apa, saudara? Lukas pasal 23 ayat 34 dikatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus di atas kayu salib berdoa, saudara. "Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah kasih Allah yang luar biasa, sesuai dengan ajarannya, supaya mengasihi orang-orang yang tidak mengasihinya, mendoakan orang yang tidak mengasihinya, mendoakan musuh-musuhnya. Dan ini Yesus Kristus sudah memberi contoh pada saya dan saudara, supaya kita juga berdoa untuk banyak orang. Karena banyak orang yang bahkan juga bisa menganiaya kita, orang-orang percaya, seperti baru-baru saja bom yang meledak di Makassar. Terus berdoa karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Menurut Yesus Kristus. Dan kita perlu doakan, karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau mereka sadar, bahkan mereka bisa percaya Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Inilah kasih Allah yang paling dalam, mengasihi orang berdosa, mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, mendoakan supaya mereka juga diselamatkan. Luar biasa, saudara. Lalu perkataan di atas kayu salib yang kedua yang mau saya sampaikan kepada saudara, yaitu dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 43 yang mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus." Yesus disalibkan pada kedua oleh dua, di samping kanan kirinya ada penjahat, dua penjahat yang disalibkan. Yang satu mengolok-olok Yesus, yang satu memperingatkan yang mengolok-olok itu, jangan begitu. Kalau kita disalibkan karena kejahatan kita, tapi orang ini disalibkan bukan karena kejahatannya, karena orang ini tidak didapati berbuat salah. Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Ya Yesus, ingatlah aku ketika engkau ada di taman di Firdaus." Dan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku, bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Inilah suatu pengajaran yang luar biasa, yang membuktikan bahwa keselamatan itu bukan karena berbuat baik. Walaupun orang yang sudah percaya Yesus pasti bisa berbuat baik, orang yang sungguh-sungguh sudah percaya Yesus pasti bisa berbuat baik, karena sudah punya hidup baru, hidupnya diubahkan. Yang dulu mengikuti hawa nafsu, mengikuti ajaran-ajaran kuasa gelap, sekarang sudah ada di dalam terang Yesus Kristus. Hidupnya diubahkan menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Hidupnya penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu terjadi menjadikan buah roh. Tapi itu bukan syarat untuk masuk surga. Itu bukti bahwa sudah percaya Yesus yang memancarkan kasih Kristus, yang memancarkan terang Kristus. Tapi itu bukan untuk mencapai surga, karena surga sudah diberikan kepada setiap orang yang percaya. Sejak percaya,
kepada Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Itu sebabnya Injil Yohanes mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus juga berkata, sesungguh-sungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia mempunyai hidup yang kekal. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku dan kepada Bapa yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ia tidak dihukum, karena ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini dikatakan Yesus benar. Yesus berkata, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ia sudah mempunyai hidup yang kekal. Ia tidak dihukum karena ia sudah pindah dari dalam maut dalam hidup. Yohanes 5:24. Keselamatan anugerah. Penjahat ini mendapat anugerah karena percaya Yesus ketika dia disalibkan. Tapi terus jangan berkata, nanti ajalah kalau sudah mau mati. Ternyata mau mati, sudah gak ingat apa-apa, sudah celaka ya. Kemudian perkataan yang ketiga yang mau saya sampaikan, bagian yang terakhir. Yesus berkata, dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Di sini dapat kita melihat bahwa Yesus mati bukan karena disalibkan, tapi karena memang sudah waktunya menyerahkan. Karena sudah genap, sudah selesai tugasnya, yaitu untuk mati, disalib karena dosa-dosa dunia, dosa-dosa manusia. Tapi di sini juga ada pengajaran bahwa pentingnya hidup berserah penuh kepada Kristus, seperti Kristus berserah penuh kepada Bapa yang mengutusnya. Demikian juga saya dan saudara harus sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab hidup dan mati sungguh di tangan Kristus. Burung pipit tidak akan jatuh tanpa seizin Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, kita harus sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Serahkan biar kehendak Kristus yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Seperti ajaran Yesus dalam doa Bapa kami, kehendakmu yang terjadi. Sebab sesungguhnya hidup dan mati sungguh-sungguh ada di tangan Tuhan. Dan Yesus berkata, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut dari tangan Tuhan. Dia yang berkuasa memberi dan berkuasa mengambil. Makin harus sungguh-sungguh berserah dan melakukan apa yang memang harus kita lakukan. Dan selebihnya Tuhan yang terus berkarya dalam hidup dan kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya saudara, mari kita renungkan firman Tuhan dalam peringatan penyaliban Kristus 2000 tahun yang lalu ini. Sebelum disalibkan dia sudah berkata, tangisilah dirimu sendiri, tangisi anak-anakmu. Lalu Yesus berkata, ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pentingnya kita berdoa untuk banyak orang yang belum percaya menjadi percaya karena belas kasihan Tuhan. Tuhan memanggil dan memilih mereka seperti juga memilih saya dan saudara.
hanya ada dalam Yesus Kristus, dan itu hanya bisa diperoleh dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah kita serahkan sepenuhnya hidup kita dan pelayanan kita ini kepada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh dipakai Tuhan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, menjadi alat Tuhan yang semakin dahsyat dan semakin meninggikan Kristus dalam hidup, kehidupan, dan pelayanan saya dan saudara. Amin. Saatnya kita akan memasuki upacara Agung Gereja Perjamuan Tuhan di hari peringatan penyaliban Kristus di atas Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Kita tadi sudah menyaksikan juga cuplikan film penyaliban daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dia disalibkan karena dosa-dosa kita. Dan juga darahnya yang bercucuran itu yang berkuasa mengampuni dosa kita. Itulah sebabnya kita akan melaksanakan upacara Agung Gereja Perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saatnya kami mau memasuki upacara perjamuan Tuhan untuk memperingati pengorbananmu di atas kayu salib kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Biarlah Engkau sungguh-sungguh Tuhan membawa hati kami, pikiran kami, perasaan kami kembali ke masa lalu, yaitu masa di mana Tuhan kita disalibkan karena dosa-dosa kita. Tuhan kita mencucurkan darahnya karena darahnya berkuasa menebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pimpin upacara Agung Gereja ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang perjamuan Tuhan sudah ada sejak dalam perjanjian lama. Dan upacara itu selalu disertai dengan panggang domba yang tidak beragi, roti tidak beragi, dan semua yang beragi disingkirkan. Karena ragi melambangkan akan kekuatan kuasa kegelapan. Dan setiap ada upacara itu, pemimpin upacara, yaitu para bapak-bapak di dalam keluarga mereka masing-masing juga ada upacara. Dan Yesus sebelum disalibkan juga mengadakan upacara perjamuan Tuhan itu. Dan pada waktu itu sang pemimpin mengambil roti dan berkata, "Inilah roti penindasan yang dimakan oleh nenek moyangmu di Mesir." Tetapi ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Tuhan di malam, yaitu pada Kamis Putih sebelum dia ditangkap, disalibkan, dia mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, yang dikorbankan untuk kamu, untuk dosa-dosamu."
ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosamu. Mari kita akan mengambil roti dan mari kita angkat roti ini dan mari kita berdoa dengan penuh penghayatan, karena roti ini melambangkan tubuh Kristus. Bapa di surga, di tangan kami ada roti yang melambangkan tubuh-Mu yang dihancurkan karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu sehingga kami boleh mendapat pengampunan dosa. Dan melalui upacara agung gereja ini, kami semakin diingatkan dan dikuatkan iman kami akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang tidak sia-sia, karena untuk menebus dosa dunia dan juga dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita makan. Sudah itu juga Tuhan Yesus mengambil cawan. Biasanya anggur diminum memang untuk menghilangkan rasa pahit, karena pada waktu acara Paskah itu, perjamuan Tuhan itu, ada sayuran yang pahit. Dan biasa itu untuk menghilangkan rasa pahit dan juga untuk mengakhiri bahwa acara itu sudah selesai, yaitu tua-tua mengambil dan terus minum anggur dan terus diikuti oleh semua pengikutnya. Tapi berbeda ketika Yesus mengangkat cawan itu. Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah, minumlah, inilah darahku. Mari kita akan mengambil anggur kita masing-masing dan kita akan meminumnya. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapa. Engkau yang sudah mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia dan juga dosa kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu, atas kasih-Mu, sehingga Engkau rela mati untuk dosa-dosa kami. Kuatkan, teguhkan iman kami supaya kami menjadi orang-orang yang setia sampai mati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan minum. Dan marilah kita akan mengakhiri semua acara ibadah kita dan acara upacara agung perjamuan Tuhan ini dengan doa. Marilah kita berdoa supaya Tuhan sungguh menguatkan, meneguhkan iman kita, sehingga kita akan setia sampai mati. Kita akan berdoa supaya corona ini sungguh-sungguh akan dapat teratasi dengan baik dan kita tetap dilindungi oleh Tuhan dari bahaya corona ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapa, Engkau sudah memimpin ibadah kami, ibadah
untuk mengingat akan penyaliban Tuhan Yesus Kristus sendiri di atas kayu salib karena dosa-dosa kami. Dan memang kedatangan Tuhan datang ke dunia bagaikan domba yang mengangkut dosa dunia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa supaya corona yang melanda dunia ini segera dapat teratasi dengan baik. Dan kami tetap terus berdoa, lindungilah kami dari bahaya COVID ini Tuhan. Karena semua ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hidup kami ada dalam genggaman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan Engkaulah sungguh-sungguh yang menjadi benteng penolong kami, perisai kami, perlindungan kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah rela mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kami. Engkau telah rela tinggal dalam kehidupan kami dan menjadikan tubuh kami menjadi bait Roh Kudus-Mu. Terima kasih, bimbinglah kami Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami berdoa Tuhan juga membuat terobosan-terobosan baru dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk memperoleh berkat-berkat jasmani. Demikian juga Tuhan akan memberikan hikmat supaya kami juga dengan terobosan-terobosan baru untuk menjadi alat Tuhan, sehingga melalui hidup kami banyak orang diberkati, banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi, terus menyertai dan memberkati jemaat-Mu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom keluarga IBC, semoga ibadah online pada hari ini dapat memberkati kita semua. Ibadah perayaan Paskah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pada pukul 9 pagi. Di sana kita akan sama-sama mengadakan perjamuan kudus yang akan dipandu secara online oleh pendeta Markus Arimanus. Demikian ibadah online pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.